dapatkan jaringannya yang tepat. Amin. Tuhan ada jalan dengan leluasa bekerja. Amin. Kerjasama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terus dari sore ini kita akan masuk di dalam bagian yang kedua, yaitu di dalam di dalam buku penggembalaan kita di bab yang kedua, saudara-saudari, di mana dibahas mengenai Kristus adalah makna hidup manusia. Nah, saudara-saudari, saya akan izin share screen sebentar untuk sore ini. Amin. Saudara-saudari, di dalam sore ini saya akan membahas lebih dulu bagaimana kita ini bisa membawa atau memimpin orang kepada Tuhan. Ya, saudara-saudari, pertama hal yang perlu kita kerjakan adalah hal yang paling mendasar adalah kita perlu berdoa. Amin. Saudara-saudari, inilah syarat yang paling mutlak ya ketika kita sebelum pergi menggembalakan orang atau kita ingin menggembalakan orang, kita harus banyak berdoa untuk nama-namanya, saudara-saudari. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat atau menuliskan ya, ada satu buku catatan mengenai nama-nama rawatan kita, teman-teman Injil kita yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Nah, saudara-saudari, yang ketiga adalah di aspek pribadi kita, amin, kita perlu membereskan dosa yang menjadi penghalang bagi kita. Saudara-saudari, seringkali karena ada dosa ini, kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, mungkin kita tahu kehendak Allah adalah membawa setiap orang diselamatkan. Tetapi kadang-kadang kita ini tidak ada perkataan yang kuat, saudara-saudari. Ya. Kadang-kadang kita juga merasa bahwa tidak terlalu jelas mengenai kebutuhan orang itu. Kenapa? Karena kita masih ada hambatan, ya, ada dosa, sehingga kita kadang-kadang itu tidak bisa mendengar apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hal yang keempat adalah kita harus berdoa dengan iman yang bersandar oleh firman. Saudara-saudari, ini adalah bagian, menurut saya adalah bagian yang paling penting ya, karena dalam pengalaman kita melihat ada berapa banyak orang yang kita rawat, terkadang hanya beberapa saja yang bisa beroleh selamat ya. Kadang berapa banyak orang kita gembalakan ya, tetapi hanya 1-2 orang yang bisa kembali ke dalam hidup gereja. Nah, saudara-saudari, terkadang kita imannya bisa lemah. Tetapi saudara-saudari, kalau kita berdoa, kita bersandar kepada firman, amin. Saudara-saudari, itu akan membuat kita tetap ada tenaga untuk pergi, merawat, dan memberitakan Injil. Yang kelima, saudara-saudari, kita perlu memiliki kedambaan, ya, menjadi pendoa syafaat. Pendoa syafaat ini bukan hanya berdoa sesekali kalau kita ingat, ya. Berdoa syafaat ini adalah berdoa yang sungguh-sungguh ya, kita mungkin bisa tawar-menawar kepada Tuhan yang sudah dikerjakan oleh Abraham ketika Allah ingin menghukum Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudari, karena itu untuk memiliki doa syafaat yang sedemikian, hubungan kita dengan Tuhan perlu menjadi sangat intim, saudara-saudari. Kemudian hal yang keenam adalah kita perlu menyediakan waktu yang tetap untuk berdoa setiap hari. Nah, saudara-saudari, dalam pengalaman ketika berdoa setiap hari ini, ya tidak sendiri, perlu ada mitra, saudara-saudari. Saya pernah dalam proses pelayanan, saya melihat ini adalah hal yang sangat Tuhan kerjakan dalam pelayanan saya, sehingga saya masih memiliki kesan ya, ketika melayani, ketika memberitakan Injil harus banyak berdoa. Ya, waktu itu saya bersama dengan rekan saya menuliskan nama demi nama, kondisinya bagaimana dan sebagainya, itu dibawa doa setiap sore. Terjadi puji Tuhan, dari banyak nama yang kita doakan, amin, Tuhan mendengar doa kami. Amin. Hal yang kedua, saudara-saudari, yang perlu kita kerjakan adalah pergi ke hadapan orang untuk Allah. Baik, di aspek pertama tadi adalah lebih banyak bagaimana kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mohon terang Tuhan, kita
perlu Tuhan membereskan dosa-dosa kita. Tetapi hal yang paling penting adalah kita perlu pergi ke hadapan orang untuk Allah. Amin. Saya bacakan ada kutipan berita di sini. Hanya datang ke hadapan Allah untuk orang itu tidak cukup. Kita harus pergi ke hadapan orang untuk Allah, yaitu memperkenalkan Allah kepada orang lain. Banyak orang berani berbicara kepada Allah, tetapi tidak berani berbicara kepada orang. Kita harus melatih diri sendiri agar kita berani berbicara kepada orang. Amin. Yaitu berani memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Saudara-saudari, di aspek pertama, mungkin kita sering banyak doa ya, kita punya pergumulan, ada banyak teman-teman kita yang belum diselamatkan, kita banyak berdoa untuk mereka. Tapi itu hanya satu aspek, kita perlu aspek yang lain lagi. Itu apa? Pergi, saudara-saudari. Kita perlu pergi, ya kita perlu bertemu dengan orang itu. Kita harus memberitakan atau membawa Allah kepada mereka. Saudara-saudari, ini adalah pekerjaan kita. Saudara-saudari, semoga dari dua kutipan yang pertama ini menjadi dorongan bagi kita hari ini sebelum kita menggembalakan orang, ya kita perlu datang terlebih dulu kepada Allah dan kita bisa membawa Allah kepada orang lain. Amin. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan cermat, bagaimana sikap kita ketika kita bertemu dengan orang lain. Yang pertama adalah kita perlu menghindari yang namanya perdebatan. Saudara-saudari, berdebat ini bukan berarti tidak penting, saudara-saudari ya. Berdebat ini satu sisi boleh juga, karena kita juga melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, ayat 17. Di sana Paulus juga di dalam tempat ibadah, dia juga sering bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di sana. Nah, tetapi saudara-saudari, perkara berdebat ini seringkali yang terjadi adalah berusaha untuk menaklukkan pikiran seseorang. Nah, saudara-saudari, kita berusaha untuk menaklukkan pikiran seseorang, saudara-saudari, mungkin kita akan menang ya, kita bisa menunjukkan beberapa fakta dan sebagainya membuat orang itu merasa salah dan kita yang benar ya. Ketika kita berada dalam posisi demikian, hal yang terjadi adalah mungkin orang itu di luaran bisa terima, tetapi di dalam belum tentu mereka bisa terima. Nah, paling baik, saudara-saudari, kita berusaha untuk menghindari yang namanya perdebatan. Nah, saudara-saudari, ya, seringkali fakta-fakta, teori-teori yang kita dapatkan ya, bukan untuk menaklukkan pikiran seseorang, yaitu untuk diri kita, kemudian kita juga belajar menjadi sebuah pengalaman yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Nah, hal yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah kita perlu memperhatikan fakta, ya fakta Alkitab. Seperti yang sudah dibahas di minggu yang pertama mengenai Alkitab, ya itu adalah sesuatu hal yang sangat fundamental ya. Kita datang kepada orang lain, kita harus mengenal fakta-fakta Alkitabnya. Nah, seringkali saudara-saudari, ketika kita memperhatikan fakta, ya saudara-saudari, kita akan menjadi orang yang sangat pandai berteori, ya. Namun kita harus membuka pikiran mereka sehingga kita bisa merubuhkan tembok-tembok yang dibangun oleh musuh yang menjadi benteng ya, sehingga orang ini tidak bisa percaya kepada Tuhan. Nah, ada satu kutipan di dalam buku akan saya bacakan saudara-saudari ya. Memberitakan Injil itu memang perlu teknik. Ya, kita harus mengetahui bagaimana cara Allah memberitakan Injil. Jika tidak, walaupun teori atau faktanya sudah tepat, ya, kita sudah katakan betul, tetapi mereka tetap tidak dapat beroleh selamat. Hal itu ibarat orang memancing ikan dengan kail yang lurus. Mustahil untuk mendapatkan ikan. Nah, kail harus bengkok atau lengkung, baru ikan itu dapat terkait. Orang yang memimpin orang kepada Tuhan harus tahu bagaimana menggunakan kail. Ada perkataan yang dapat mengait orang, itulah yang kita pakai. Ada pula yang tidak dapat mengail orang, itu harus kita ganti. Nah, perkataan yang paling baik adalah perkataan yang
memiliki kail yang bisa menggugah hati seseorang. Nah, saudara-saudari, ini sangat baik karena seperti yang di bagian pertama tadi, ini akan menghindari perdebatan. Nah, hal yang ketiga yang harus kita perhatikan, kita harus bersikap tulus dan serius. Nah, saudara-saudari, saya juga memiliki pengalaman seringkali, ya beberapa kali lah ya, di dalam pelayanan ketika menggembalakan orang, ketika mau memberitakan Injil, di dalam pikiran sudah punya konsep, aku harus dapatkan orang ini. Seringkali kalau nggak dapat, saudara-saudari, saya merasa kecewa. Oh, mungkin ini bukan orangnya. Oke, saya ganti orang lain. Nah, ini pernah saya alami, ya, saudara-saudari, di dalam pelayanan saya. Tetapi, saudara-saudari, ketika saya berusaha untuk mendapatkan orang ini, saya tidak berhasil. Ya, ketika itu baru digantikan oleh orang lain, ya. Kita saling bagi beban, kemudian digembalakan oleh seorang saudara, dan aneh, saudara-saudari. Nah, kalau ketemu saudara ini, orang ini bisa didapatkan, begitu, saudara-saudari. Terkadang, ya, orang yang digembalakan itu tahu, ya, motivasi kita datang ke dia itu hanya untuk membawa mereka beroleh selamat. Jadi, kita datang itu mereka sudah udah ada menutup hati terlebih dahulu. Tetapi kalau kita datang dengan tulus, kita serius, ya, kita dengan sungguh-sungguh mau mendapatkan dia, saudara-saudari, Tuhan akan buka jalan. Dan orang itu, teman kita juga pasti akan merasakan hal yang berbeda. Jadi ibarat ini bukan sebagai sebuah pekerjaan, ya, karena kita memang benar-benar mengerjakan hal ini adalah untuk menyelamatkan mereka. Nah, saudara-saudari, yang keempat adalah perlu menyelidiki dengan cermat. Apa ini menyelidiki dengan cermat? Saudara-saudari, ini seperti seorang dokter, ya, saudara-saudari, mendiagnosa sakitnya seseorang itu tidak asal, ya. Jadi seperti yang pernah saya dapatkan dari sharing seorang saudara di pelatihan, bahwa ketika kita datang kepada seorang itu, kita jangan bawa paracetamol, ya. Kita hantam semua dengan paracetamol, ya. Kelihatannya sembuh, tapi belum tentu, saudara-saudari, penyakitnya itu disembuhkan dengan paracetamol. Ada beberapa obat yang khusus yang perlu kita berikan kepada orang tersebut. Nah, saudara-saudari, ini apa? Perlu belajar, perlu skill, perlu hal yang kita kerjakan terus-menerus sehingga kita punya pengalaman dan kita memiliki daya pembeda ketika kita bertemu dengan seseorang. Nah, saudara-saudari, perkara dengan cermat ini bukan karena kita belajar atau bisa menganalisis, tetapi adalah karena kita banyak berdoa kepada Tuhan, kita ada urim tumim, ya, sehingga Tuhan memberikan perasaan kepada kita apa yang harus diberitakan kepada teman itu. Nah, di dalam pengalaman saudara-saudari, seringkali yang saya kerjakan adalah saya mengikuti buku panduannya. Ketika pelajaran 1, seminggu depan saya ketemu harus pelajaran 2, pelajaran 3, 4, dan sebagainya sampai selesai. Setelah selesai saya merasa puas. Nah, tetapi hal demikian belum tentu bisa mendapatkan orang tersebut. Nah, paling baik, saudara-saudari, kadang saya juga melihat beberapa teladan bahwa terkadang nggak banyak firman yang diberitakan, hanya menanyakan kabar, kesukaan, ya, berusaha untuk menggali, ya. Seringkali ada hambatan-hambatan yang di dalam ini perlu dikeluarkan dulu dari teman kita atau orang yang kita rawat, sehingga apa yang kita bawa kepada mereka bisa masuk, saudara-saudari. Nah, ini adalah 4 hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita menggembalakan orang lain. Nah, saudara-saudari, di dalam buku bahan penggembalaan, ya, Injil Tertinggi, ini ada 16 berita. Ini bagian yang pertama. Ini bisa kita dapatkan di dalam di toko buku Yasmerin kalau melalui gereja. Kalau nggak salah, saya dengar harganya 30.000. Nah, tetapi kalau kita beli di playbook, saudara-saudari, harganya 42.500, ya. Ini kita bisa gunakan untuk 16 kali pertemuan, dan apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama itu biasanya selalu ada judul, yang kedua adalah ada ayat Alkitab, ada bahan bacaan, ada buku referensi, dan kidung. Nah, saudara-saudari, di hal yang pertama tadi, ketika sebelum kita datang kepada seseorang, kita harus ada persiapan terlebih dahulu, ya. Saudara-saudari, saya sudah praktekkan membaca buku ini, ya, bersama dengan perawatan. Saudara-saudari, ketika mengerjakan hal ini dari membaca judul sampai menyelesaikan bahan, ditambah dengan doa pembuka, saudara-saudari, ya. Di awal kita doa terlebih dulu, itu kurang lebih kita hanya habiskan waktu sekitar 12 menit. Ya, mungkin
Kalau mungkin bacanya lebih cepat, lebih pendek waktunya. Kalau mungkin kita berusaha mencerna sedikit demi sedikit, mungkin juga sekitar 20 menitan. Nah, saudara-saudari, seringkali kalau kita hanya membaca dari bahan bacaan, seringkali tidak cukup banyak memberikan sebuah pengertian kepada kita, terutama saya ya. Karena itu saya sangat memerlukan bantuan ya ketika membaca buku ini. Ada di bagian terakhir dari buku bacaan ini adalah buku referensi, saudara-saudari. Nah, buku referensi ini saya paling suka perlu baca. Karena apa? Untuk memperkaya ya. Ketika ini maksudnya apa? Kadang-kadang kalau di dalam berita ini, saudara-saudari, di berita yang kedua ini, Kristus adalah makna hidup manusia, itu diambil dari sebuah buku yang berjudul Kehidupan bagi Pemberitaan Injil yang Tertinggi. Ya, di situ hanya ada 5 poin, saudara-saudari. Di dalam buku ini hanya ada 5 poin. Tetapi sebenarnya di dalam buku yang lain, dari buku referensi itu, itu ada 2 bab yang dipadatkan menjadi 5 poin saja, saudara-saudari. Ya, sangat padat sekali, sehingga saya sendiri perlu bantuan untuk membaca buku referensi. Dan ini mungkin bisa menjadi bantuan kepada saudara-saudari. Sebelum kita pergi, kita boleh ada persiapan, kita baca buku referensinya, kita baca ayat Alkitabnya, kita baca bahannya, dan kita juga perlu pelajari hidupnya. Nah, saudara-saudari, ambil contoh di dalam berita yang kedua ini kan membahas mengenai Kristus adalah makna hidup manusia. Saudara-saudari, ada 2 ayat yang ada di sana, ada di dalam Kolose dan di dalam Yohanes. Pertama-tama hal yang perlu kita kerjakan adalah kita perlu mendoa bacakan ayat ini bersama-sama. Saudara-saudari, karena ada 2 ayat ya yang saya kerjakan biasanya adalah saya pilih salah satu ya yang sangat berhubungan atau yang menjadi kunci dari buku ini. Nah, kalau dalam buku ini, saudara-saudari, saya mengambil dalam Kolose pasal 3 ayat 4. Kenapa? Karena di dalam buku ini, ya pelajaran kedua ini lebih banyak membahas mengenai Kristus sebagai hayat kita. Dan itu ada di dalam Kolose pasal 3 ayat 4. Nah, paling baik, saudara-saudari, kita sudah belajar dulu, kita udah doa baca dulu, dan kita tahu di bagian mana yang perlu kita tekankan ketika kita doa baca bersama-sama. Nah, saudara-saudari, dalam pengalaman, mungkin rekan kita yang kita injili atau kita gembalakan, mungkin kesulitan ketika mereka doa baca. Nah, mereka boleh kita bimbing, kita pakai satu kata, satu kalimat, kita doa baca, dia ikuti, saudara-saudari. Dan ini akan berusaha apa ya, supaya kita menjadi orang yang tidak asik sendiri gitu, saudara-saudari ya. Kita sangat menikmati ayat ini, tetapi orang yang kita gembalakan, dia bingung mau ngapain, saudara-saudari. Nah, paling baik adalah kita bantu mereka, kita berusaha buka mulut mereka, menikmati ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Nah, kemudian ada, ya ini, ternyata ada 4, saya salah. Ya, saudara-saudari, ternyata cuma ada 4 poin yang ada dibahas di dalam buku ini. Nah, saudara-saudari, sebenarnya ada banyak sekali karena diambil dari 2 bab ya, pelajaran 3 dan 4 kalau nggak salah dari buku Injil yang Tertinggi. Nah, saudara-saudari, kenapa saya mengatakan tadi ayat kuncinya adalah di dalam Kolose pasal 3 ayat 4, karena ketika saya membaca poin-poinnya, saya juga membaca bahan bacaannya, lebih banyak mengenai penekanan sebagai Kristus itu sebagai hayat. Nah, saudara-saudari, paling baik ya, setelah kita baca 1 poin, biasa yang kerjakan adalah saya baca 1 poin dulu, ya, saya kemudian sedikit memberikan ulasan ya kepada rekan mitra saya, kemudian lanjut di bagian poin yang kedua ada sedikit ulasan, bagian ketiga ada sedikit ulasan, dan seterusnya. Saudara-saudari, supaya apa? Supaya tidak terlalu panjang. Kadang ketika kita mengembalakan ada satu bagian part yang mungkin mereka tidak paham ya. Saudara-saudari, boleh kita sedikit pause ya, kita gunakan waktu untuk menjelaskan sehingga ketika membaca orang yang kita gembalakan bisa cukup menikmati. Nah, saudara-saudari, kemudian hal yang paling penting adalah kidung, saudara-saudari. Ya, saya sendiri juga bukan orang yang bisa main musik, suara juga tidak terlalu bagus, males gitu, saudara-saudari. Ada aplikasi ya, saudara-saudari, kalau kita bisa beli juga di Play Store, kurang lebih ini harganya 50.000 kalau nggak salah, yaitu aplikasi Kidung Pemulihan. Dari aplikasi Kidung ini cukup memudahkan, saudara-saudari ya, kita akan lebih mudah untuk share kidungnya apa, dan di sana juga ada
MIDI-nya, juga ada MP3-nya. Kadang saya putar, kita nyanyi bersama-sama. Nah, seperti yang ada di dalam bab 2 ini, ada di Kidung 381, jadi ada banyak ayat di sana, ada banyak bait di sana, terkadang tidak perlu kita nyanyikan semuanya. Kita karena di rumah sudah menikmati terlebih dahulu ya, kita tahu nih, oh poinnya yang mana nih, kita bisa tekankan bait satu saja. Satu bait saja, saudara-saudari, kita ulang, kita menikmati dengan teman Injil kita, saudara-saudari ya. Itu akan menjadi sebuah apa ya, yang membuat hati seseorang itu menjadi lembut. Nah, ada beberapa pertanyaan, Kidung lebih baik di mana, saudara, di terakhir atau bagian yang pertama? Nggak ada masalah, saudara-saudari ya. Mau di bagian pertama untuk membuka hati seseorang menjadi lembut, hangat juga tidak ada masalah. Di bagian yang terakhir juga tidak ada masalah. Saudara-saudari, semua tergantung pada urim tumim dari kita masing-masing. Amin. Saudara-saudari, kemudian kalau mungkin tidak ada aplikasi Kidung ini, kita juga bisa dibuka di ini ya. Kalau saya tadi searching di Google adalah Kidung pemulihan ya. Nanti akan muncul Kidung yang akan kita cari Kidung berapa, itu akan muncul di sana. Saudara-saudari, demikian ya saudara-saudari dari apa yang bisa saya sampaikan ketika saya mengembalakan menggunakan buku ini, saudara-saudari. Semoga saudara-saudari ini menjadi panduan bagi kita. Ya, pengalaman saya juga butuh masukan dari saudara-saudari di mana cara saudara-saudari untuk mengembalakan. Amin. Saudara-saudari, demikian dari saya. Kalau isinya saudara-saudari nanti boleh baca dan nanti boleh sharing ya saudara-saudari ya, di dalam pengembalannya nanti. Nah, saudara-saudari, sebelum kita masuk dalam kelas kebenaran, saudara-saudari ya, apakah saudara-saudari ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya, pertanyaan ini bukan saya yang jawab, saudara-saudari, nanti ada saudara Peter dan saudara-saudara yang lain yang bisa bantu jawab. Pengalaman mereka dalam menggembalakan lebih banyak, saudara-saudari. Kalau ada boleh raise hand saja. Ini karena masih di-mute dari sini. Kalau belum ada, mungkin apa mau disambung ke Peter dulu?